Perkenalkan, nama saya Mesiana Priscilia Manai. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 7 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai keperawatan kritis tentang keperawatan tracheostomi dalam pemenuhan nilai ujian akhir semester. Pertama-tama, mari kita mengenali apa itu tracheostomi. Tracheostomi adalah tindakan pembedahan untuk membuat lubang di trakea atau batang tenggorokan agar dapat dipasang tabung pernafasan. Untuk tujuan utama prosedur ini adalah memudahkan masuknya oksigen ke paru-paru sehingga memudahkan pasien untuk bernafas. Tracheostomi dilakukan untuk menangani kondisi darurat medis atau penyakit tertentu yang menyebabkan pasien mengalami gagal nafas atau terhambatnya jalan nafas. Pemasangan tabung atau pernafasan dilakukan dengan metode operasi dan dipantau langsung dengan ketat oleh dokter dan perawat. Yang kedua yaitu fungsi tracheostomi. Yang pertama, mengurangi tekanan aliran udara. Pernafasan yang selanjutnya mengurangi kekuatan yang diperlukan untuk memindahkan udara sehingga mengakibatkan peningkatan renggangan total dan ventilasi alveolus yang lebih efektif. Asal lubang tracheostomi cukup besar, setidaknya paling sedikit pipa 7. Kedua, proteksi terhadap aspirasi. Ketiga, memungkinkan pasien menelan tanpa refleks apnea yang sangat penting pada pasien dengan gangguan pernapasan. Keempat, memungkinkan jalan masuk langsung ke trakea untuk pembersihan. Kelima, memungkinkan pemberian obat-obatan dan humidifikasi ke traktus respiratorius. Keenam, mengurangi kekuatan batuk sehingga mencegah pemindahan sekret ke perifer oleh tekanan negatif intratoraks yang tinggi pada fase inspirasi batuk dan normal. Nah, yang berikutnya yang ketiga yaitu langkah-langkah beserta alat-alat yang digunakan dalam perawatan tracheostomi. Untuk bagaimana perawatan kanul tracheostomi dengan benar, yuk kita siapkan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita siapkan larutan garam steril atau NaCl 0,9%. Yang kedua, yaitu 2 buah kom bersih yang berisi air panas dan larutan NaCl 0,9%. Selanjutnya yaitu sikat lembut bersih yang berguna untuk membersihkan permukaan dan bagian dalam dari kanul sendiri. Selanjutnya yaitu sarung tangan atau handscoon bersih. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu cuci tangan menggunakan sabun atau antiseptik sebelum melakukan tindakan. Lalu keringkan tangan dan pakailah sarung tangan bersih atau handscoon. Ini adalah kanul dalam dan ini adalah bagian neck plate atau plat leher. Caranya, pertama-tama kita buka kuncinya terlebih dahulu. Putar pengait kecil pengunci kanul ke arah jam 12. Setelah kunci berada persis posisi lurus ke arah jam 12, berarti kunci sudah terbuka. Kemudian, angkatlah anak kanul bagian dalam dengan hati-hati sambil menahan plat leher. Selanjutnya, redamlah kanul ke dalam air panas selama 5-10 menit sampai lapisan kerak dan partikel-partikel di dalam kanul melunak, larut, dan terlepas. A few moments later. Kemudian, angkatlah kanul dari rendaman air panas dan bersihkan kanul tracheostomi bagian dalam maupun bagian luar menggunakan beras atau singkat sampai bersih. Dan pastikan partikel-partikel kotoran di dalam kanul terlepas. Setelah kanul bersih, selanjutnya rendam atau masukkan kanul ke dalam larutan garam atau NaCl 0,9% selama 5-10 menit untuk membuat kanul steril. Jangan lupa untuk mengeringkan kanul terlebih dahulu, bisa menggunakan tisu atau kasa steril. Pasang kembali kanul ke dalam lubang tracheostomi
dengan posisi kanul ke arah bawah. Pegang bagian atas kanul dan masukkan kanul secara perlahan dengan hati-hati. Pastikan kanul berada pada posisi yang tepat. Selanjutnya, kunci kembali kanul dengan memutar kain kecil pengunci ke arah jam 6 dan pastikan kanul sudah terkunci dengan baik. Setelah tindakan selesai, buka sarung tangan atau handscoon dan cuci tangan kembali. Baik healthy people, demikian langkah perawatan kanul tracheostomy. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: pertama, pastikan selang kanul trakea selalu bersih dari sumbatan lendir. Yang kedua, setelah pasien batuk, pastikan selalu membersihkan lendir yang keluar dari kanul dengan menggunakan kain atau tisu. Yang ketiga, prosedur pembersihan ini minimal dilakukan 2 kali sehari atau lebih sering untuk mencegah infeksi dan penyumbatan saluran oleh sekret. Yang keempat, segera kunjungi dokter atau rumah sakit terdekat jika terjadi perdarahan dari lubang tracheostomi atau pasien mengalami kesulitan bernafas, terserang batuk, sakit pada bagian dada, demam, saturasi oksigen kurang dari 95%, bibir dan ujung jari berwarna biru atau pucat atau menunjukkan tanda-tanda sianosis.